Seorang ibu dari Bondowoso tega membuang bayinya hanya karena mengidap penyakit difabel saat lahir dan tidak punya jari jemari tangan. Beruntung anak tersebut ada yang menolongnya, sehingga kini ia bertumbuh menjadi remaja dengan segenap torehan prestasi yang sangat-sangat fantastik. Nah, seperti apakah peristiwanya dan apa pelajaran terbesar di baliknya? Bersama saya Rahman Patiwi, penyuluh Kemenak Banggai. Yuk kita cari tahu hanya dalam segmen peristiwa dan dakwah. Sahabat, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja ke TKP dengan cuplikannya sebagai berikut. Apa kabar Niatus? Alhamdulillah, baik. Baik. Jadi pertama tentu apa yang terjadi dengan tanganmu? Boleh tahu? Karena sudah takdir dari Allah sejak lahir sudah seperti ini. Sejak lahir tanganmu seperti ini? Iya. Jadi Niatus nggak punya jari-jari? Iya, tidak punya jari. Iya, jadi sobat, beliau terlahir dalam posisi difabel dan sama sekali tidak punya jari jemari tangan. Ya. Oke. Apakah ini alasan sehingga orang tua Niatus tidak mengakui Niatus sebagai anak? Sepertinya seperti itu. Ya. Baik, ini menarik ya. Sepertinya Karena begitu. kemudian kamu waktu lahir, kalau dari omongan tetangga, Iya. kamu mau dibuang oleh ayahmu terutama, tapi belum dikonfirmasi ya. Iya. Nah, artinya kemudian kamu tidak tinggal bersama orang tua. Iya. Jadi sobat, memang dia tidak tinggal sama orang tuanya. Menurut cerita bahwa pada saat terlahir ketika kemudian melihat tubuhnya cacat, memang hendak dibuang ke sungai. Beruntung ada orang yang mau menolongnya dan mengambilnya. Siapakah orang itu? Yuk kita simak saja. Tinggal sama siapa? Sama kakek, sama nenek. Tapi pada waktu itu saya tidak mengetahui bahwa kakek dan nenek ternyata itu bukan orang tua saya. Nyangkanya saya adalah mereka adalah yang melahirkan saya. Oke. Yang dia tahu bahwa kakek dan neneknya adalah yang melahirkannya. Berarti pada saat itu kakek dan neneknya yang menyelamatkannya. Gitu ya. Sampai umur berapa kamu nggak tahu bahwa kakek nenek ini bukan orang tua kandungmu? Dari sejak SD. Kurang lebih kelas 3 atau kelas 4. Baru kamu tahu bahwa mereka ini sebenarnya kakek nenekmu? Iya. Bukan orang tua kandungmu? Iya. Lalu kapan kamu tahu orang tua kandungmu? Mulai beranjak ke SMP mungkin. SMP, jadi bagaimana? Kakak yang bilang, tapi tidak menjelaskan secara detail, cuma ya sekedar kayak bercandaan, tapi kayak serius gitu. Dia bilang bahwa kita itu saudara kandung, cuma kita nggak satu rumah. Oh kasihan ya, jadi ceritanya dia punya saudara kandung, tapi memang nggak serumah sobat. Ya saudaranya yang lain tinggal sama orang tuanya karena semuanya sempurna. Sementara si yang satu ini yang nyaris dibuang, diselamatkan sama neneknya yang kemudian pelihara dan ia menganggap dan mengetahui bahwa neneknya lah sebagai orang tuanya hingga di SD baru kemudian dia mulai tersadar ternyata bukan ya. Seperti itu. Tidak satu rumah. Iya. Gimana ya menjelaskannya? Ibu itu sebenarnya sadar bahwa Netus ini adalah anaknya. Cuman karena ibu sepertinya takut sama papa sehingga secara perlahan pikirannya terpengaruhi dan keikut-ikut begitu. Tidak mengakui. Jadi yang menolak kamu sebenarnya ayahmu ya? Ayah. Yang tidak menghendaki kamu?
Iya. Tapi Kasian kemudian ya. apakah karena fisikmu yang tidak sempurna ini kemudian ayahmu menolak atau ada alasan lain yang kamu dengar? Kalau yang saya dengar ya seperti itu, karena keterbatasan fisik yang saya punya sehingga beliau belum bisa menerima. Wow, seperti itu ya sahabat. Hanya karena tubuhnya mengalami cacat, orang tuanya kemudian tidak bisa menerima fakta kejadian yang terjadi. Padahal itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kesempurnaannya, meskipun kemudian banyak tampak kekurangan di dalam pandangan mata fisik kamu. Sahabat, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70, Allah menyebutkan bahwa setiap anak manusia terlahir di muka bumi telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia dinyatakan paling sempurna dengan segenap talenta yang telah dibenamkannya secara berbeda-beda pada setiap orang lainnya. Meski nampak beribu kekurangan secara fisik dalam pandangan mata fisik Anda sekalipun. Karena itu, hargailah setiap anak, karena boleh jadi Anda tidak akan menyangka suatu saat nanti anak yang dicap dengan 1000 kekurangan fisik tersebut justru kemudian mampu menorehkan prestasi dalam kehidupan, bahkan melampaui dari orang yang normal rata-rata. Adalah niatus soleha di atas. Bisa jadi salah satu contoh menarik seorang remaja difabel yang tidak memiliki jari jemari tangan, dalam tanda petik anak yang dibuang, namun kemudian mampu menorehkan prestasi yang terbilang fantastik. Namun, seperti apakah prestasi fantastik itu? Kita akan ulas pada video berikutnya kelak dalam judul Aku Dilahirkan, Aku Dibuang bagian kedua. Dan jika sobat kemudian punya unek-unek, boleh tulis di kolom komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peristiwa dan dakwah.